Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kakak ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik semua karena berhasil melalui Olimpiade Sains Provinsi dan melaju ke tingkat selanjutnya, Olimpiade Sains Nasional. Selamat untuk kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan tentang dasar-dasar makroekonomi terlebih dahulu. Pada bab ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan makroekonomi. Baik, jadi pada chapter ini ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, apa sih yang dipelajari oleh makroekonomi? Kemudian, apa sih alat-alat yang digunakan oleh ekonom? Kemudian, apa sih konsep-konsep yang penting dalam analisis makroekonomi? Oke, baik. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, makroekonomi, makro adalah studi tentang ekonomi sebagai keseluruhan yang memiliki berbagai macam isu. Yang pertama, kenapa sih biaya hidup itu makin lama makin naik? Oke, kemudian yang kedua itu adalah kenapa banyak orang itu tidak punya pekerjaan, bahkan ketika ekonomi kita sedang booming. Itu aneh kan? Kemudian apa sih yang menyebabkan resesi itu? Ini tidak perlu dihafal, ini hanya memberikan contoh saja. Nah, kira-kira kalau misalnya terjadi resesi, apa yang bisa pemerintah lakukan? Ya kan? Oke. Ini ada budget defisit juga, bagaimana implikasinya terhadap ekonomi. Kemudian kenapa sih suatu negara itu dia mau punya defisit pada neraca perdagangannya? Nah, sangat banyak ya seperti itu. Nah, ini adalah gambaran tentang real GDP per kapita di Amerika Serikat. Kita bisa lihat kalau dia semakin lama semakin naik ya. Nah, itu membuktikan bahwa standar hidup manusia semakin lama akan semakin tinggi. Nah, itu jangka panjangnya. Nah, tapi teman-teman lihat di sini. Nah, di sini kan dia menurunkan. Kira-kira apa sih yang menyebabkan ini terjadi? Oh, kita tahu pada saat itu terjadi yang namanya Great Depression. Great Depression ini terjadi pada tahun 1930-an, di mana demand itu sangat turun gitu. Great Depression ini salah satu penyebabnya terjadi karena orang-orang menganggap yang berlaku adalah hukum Say. Kalau misalnya adik-adik pernah dengar, Say Slow mengatakan bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Padahal tidak seperti itu ya. Kita harus punya orang yang mau minta barang baru kita sediakan, bukan kita sediakan baru nyuruh orang lain beli. Seperti itu. Nah, akibatnya itu pada saat terjadi Great Depression ini, permintaan itu sangat rendah sehingga tidak mampu mendongkrak GDP. Nah, kemudian di sini ada Perang Dunia Kedua. Oh, Perang Dunia Kedua kira-kira kenapa sih ini bisa naik? Alasannya karena ketika terjadi perang, maka apa? Maka expenditure untuk angkatan perang akan naik, ya kan? Kemudian gaji karyawan, maksudnya itu bukan karyawan yang di kantor, tapi karyawan yang bekerja langsung tentara gitu. Gaji juga naik dan berbagai macam lainnya, sehingga pada saat terjadi Perang Dunia Kedua ini malahan justru GDP Amerika Serikat itu naik. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian sangat banyak ya terjadi. Ada shock, oil shock. Kemudian ada oil shock yang kedua. Itu juga turut mempengaruhi perekonomian. Jadi ketika teman-teman ingin membicarakan makroekonomi, selalu ingat bahwa kita membicarakan konsep yang sangat besar. Oke. Kita membicarakan konsep yang sangat relevan untuk menganalisis perekonomian ini. Oke. Baik. Nah, ini adalah data inflasi Amerika Serikat. Oke. Dari tahun 1900 hingga tahun 2000. Sangat berfluktuasi. Nah, ini juga adalah tingkat pengangguran di Amerika Serikat. Pengangguran itu didefinisikan kita punya angkatan kerja. Berapa persen sih dari angkatan kerja itu yang tidak bekerja? Seperti itu. Oke, sekarang aku ingin bertanya. Kira-kira pada saat terjadi kondisi seperti ini, itu sangat logis kan?
Kenapa penganggurannya bisa meningkat? Alasannya adalah karena ketika tahun ini kan sekitar tahun 1930-an juga kan, ketika terjadi Great Depression. Ketika terjadi Great Depression, maka karena permintaan menurun, tidak cukup, maka perusahaan tidak punya duit buat gaji tenaga kerja kan. Tidak ada pemasukan, makanya mereka merumahkan beberapa karyawannya sehingga pengangguran itu naik. Oke, dan ketika sudah selesai terjadi Great Depression, pengangguran turun lagi. Oke. Seperti itu ya. Kenapa sih kita perlu belajar makroekonomi? Karena kondisi makroekonomi suatu negara itu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Jelas lah, ya kan? Kalau besok harga-harga naik, kira-kira kita lebih sejahtera atau enggak? Enggak kan? Nah, oleh karena itu kita perlu mempelajari makroekonomi. Nah, ini ada fakta menarik. Jadi kalau 1 poin peningkatan di pengangguran, tingkat pengangguran 1 poin saja meningkat, itu ada 920 pengangguran. Maaf, 920 pembunuhan, bunuh diri ya. Kemudian ada 650 ini homicides. Oke. Kemudian ada 4.000 orang yang yang dimasukkan ke dalam mental institutions. Jadi kayak semacam karena mereka stres gitu, nggak dapat pekerjaan, makanya seperti itu. Kemudian, nah ini meningkat angka pengangguran, iya kan? Karena peningkatan angka pengangguran, maka kriminalitas meningkat, sehingga banyak orang yang dipenjara juga, kematian meningkat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu sangat penting untuk mempelajari makroekonomi. Baik, makroekonomi sendiri selain mempengaruhi suatu negara juga mempengaruhi kesejahteraan kita sendiri sebagai individu. Oke. Nah, ini ada tingkat pengangguran yang warna biru, kemudian ada tingkat inflasi yang warna merah. Ya kan? Itu sangat mempengaruhi kita ya. Nah, dalam beberapa tahun tertentu, ketika pengangguran naik, kalau misalnya pengangguran naik, pemerintah itu atau bisnis mereka tidak mau mempekerjakan orang kan. Nah, karena kalau misalnya pengangguran naik, ya skill-skill tenaga kerja yang didapatkan akan lebih rendah. Oleh karena itu, pertumbuhan gaji mereka juga terhambat. Itu sangat mempengaruhi kita. Berarti pada saat terjadi periode pengangguran tinggi, kita kemungkinan tidak akan mendapatkan kenaikan gaji. Seperti itu. Nah, kemudian makroekonomi itu mempengaruhi politik, ya kan? Nah, ini adalah data pengangguran dan inflasi pada tahun pemilihan umum. Oke. Nah, seringkali dua variabel ini, inflasi dan pengangguran itu, mereka ini seringkali menjadi bahan perdebatan gitu. Dan seringkali ketika terjadi kampanye politik, mereka dua variabel ini yang akan selalu digunakan sebagai senjata merebut suara masyarakat. Seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas tentang model ekonomi. Apa yang dimaksud dengan model ekonomi? Model ekonomi ini adalah model yang lebih simpel gitu. Kita punya realita kita sangat kompleks, ya kan? Nah, oleh karena itu, dengan adanya ekonomi model ini, model ekonomi kita bisa memodelkan sesuatu dengan lebih gampang. Oke. Nah, kalau misalnya dunia kan sangat kompleks, apakah kita harus memasukkan semua hal? Tentu tidak. Detail yang tidak relevan atau fakta-fakta yang irrelevan terhadap analisis itu kita buang. Oke. Baik. Kemudian economic model ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara variabel-variabel. Misalnya, permintaan penawaran menunjukkan hubungan antara harga barang itu sendiri dengan kuantitas permintaan atau kuantitas penawaran. Kemudian kita mempelajari perilaku ekonomi. Melalui model permintaan penawaran kita jadi tahu kalau misalnya harga makin tinggi, kuantitas permintaan makin rendah. Dan sebaliknya. Kita tahu perilaku ekonomi itu seperti apa. Oke. Kemudian kita menganjurkan kebijakan untuk apa? Supaya meningkatkan performa ekonomi kita. Tujuan model itu tidak lain untuk itu. Oke. Misalnya apa? Kalau misalnya terjadi inflasi ya melalui model money demand money supply, masih ingat kan?
kita jadi tahu, oh pemerintah harus menaikkan suku bunga supaya money supply-nya berkurang dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah ini, contoh dari model adalah permintaan dan penawaran untuk mobil baru. Nah, kira-kira melalui model ini yang kita akan jelaskan adalah bagaimana berbagai macam event atau kejadian itu mempengaruhi harga dan kuantitas mobil. Baik. Nah, kita mengasumsikan bahwa pasar itu kompetitif, maksudnya persaingan sempurna ya. Pembeli dan penjual itu terlalu kecil untuk mempengaruhi harga pasar. Nah, variabelnya apa saja, Kak? Yang pertama tentu saja kita punya kuantitas mobil yang diminta, ya kan? Kemudian kuantitas mobil yang disuplai, ya kan? Ada harganya, ada pendapatan, kemudian ada harga input atau harga barang lain yang terkait. Oke. Nah, fungsi permintaan ini masih kelanjutan yang sebelumnya. Fungsi permintaan mobil itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, QD itu artinya jumlah mobil yang diminta itu adalah fungsi atau dipengaruhi oleh harga mobil dan pendapatan. Oke. Nah, seperti ini. Baik. Nah, kemudian ada yang namanya notasi fungsi secara umum. Oke, secara umum itu maksudnya apa, Kak? Maksudnya notasi fungsi yang menggambarkan variabel yang saling terkait. Oke. Misalnya QD sama dengan fungsi dari harga dan income. Harga dan income ini itu mempengaruhi QD. Makanya disebut general functional notation. Baik. Kemudian kalau spesifik, kalau tadi ada general, kalau spesifik itu menunjukkan yang presisi, hubungan yang presisi. Nah, misalnya seperti ini. Kenapa disebut presisi ya? Karena di sini sudah ada angka-angkanya kan. Kita sudah bisa lebih pasti menghitungnya. Ya kan? Baik. Kemudian ini masih contoh yang tadi, fungsi permintaannya itu seperti itu. Ini fungsi apa tadi? Fungsi general ya. General equation, karena dia cuma menunjukkan hubungannya, tidak pakai presisi. Oke. Nah, kurva permintaan yang menunjukkan hubungan antara harga dengan kuantitas barang yang bersangkutan. Other things equal, maksudnya ceteris paribus. Oke. Jadi selain harga dan kuantitas itu kita anggap pendapatan, selera, ekspektasi, harga barang terkait dan lain sebagainya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kalau supply, nah persamaan supply itu adalah QS, fungsi dari harga barang itu sendiri dengan harga input. Harga input itu maksudnya apa, Kak? Maksudnya adalah harga bahan baku. Untuk membuat mobil tentu saja kita perlu bahan baku kan. Nah, ini juga sekali lagi adalah fungsi general. Nah, supply dia berbentuk upward sloping. Oke, demand berbentuk downward sloping. Nah, ketika tercapai equilibrium maka kita bisa menentukan harga keseimbangan dengan kuantitas keseimbangan. Kalau misalnya terjadi peningkatan pendapatan misalnya. Nah, kalau misalnya terjadi peningkatan pendapatan maka kurva demand akan bergeser ke sini kan. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga harga equilibrium dan kuantitas equilibrium akan naik. Kalau misalnya harga bahan baku meningkat, kurva supply akan bergeser ke kiri, ya kan? Sehingga harga akan meningkat dengan kuantitas akan menurun. Seperti itu. Kemudian dalam ekonomi atau dalam ilmu manapun selalu ada dua variabel. Ada endogen dan eksogen. Nah, variabel endogen itu adalah variabel yang ditentukan di dalam modelnya. Itu yang ingin kita cari. Nah, variabel eksogen itu variabel yang ditentukan di luar dari model. Jadi model permintaan dan penawaran nih. Fungsi permintaan kan menghubungkan antara Q sama P. Berarti Q itu adalah variabel endogen. Sedangkan di luar Q dan P, misalnya income itu adalah variabel eksogen. Jadi kita anggap dia tetap. Kayak gitu. Nah, ini ya. Variabel endogen itu adalah price, quantity demanded, quantity supply. Sedangkan variabel eksogen adalah income dan harga input. Kenapa disebut eksogen? Karena ini kita ambil aja gitu. Terima-terima aja.
Kita tidak disuruh mencari income dengan harga input kan. Kita disuruh mencari price, quantity demanded, dan quantity supply. Nah, ini misalnya coba latihan. Yang pertama, coba tulis fungsi permintaan dan penawaran untuk HP wireless phones yang ada variabel eksogen di tiap persamaan. Jadi fungsi permintaan punya variabel eksogen, fungsi penawaran punya variabel eksogen juga. Nah, kemudian supply demand-nya digambar juga. Sangat gampang ya ini. Nah, kemudian tidak ada satu model pun yang bisa menjelaskan isu yang kita ingin tahu. Kita ingin tahu dunia yang kompleks tapi modelnya sangat sederhana. Oke. Nah, ini apa? Misalnya kayak supply and demand model. Jadi model permintaan penawaran oleh mobil, dia bisa tahu kenapa kalau misalnya income turun, harga sama kuantitinya itu akan berubah juga. Tapi dia tidak bisa menjelaskan kenapa sih agregat income-nya turun. Ya kan? Karena income tadi termasuk variabel eksogen atau endogen dalam supply and demand. Termasuk variabel eksogen, sehingga kita terima-terima aja. Karena kita terima-terima aja, kita nggak tahu kenapa dia berubah kan. Seperti itu. Nah, sehingga jadi tiap model itu punya keterbatasannya. Dia mengadres satu isu tertentu, sehingga banyak model yang akan kita pelajari. Ada unemployment, ada inflation, ada pertumbuhan jangka panjang dengan modelnya masing-masing. Nah, untuk setiap model ini dalam pelajaran apapun ya, ekonomi, fisika, kimia, matematika, dan lain sebagainya, kita harus keep track. Maksudnya itu kita harus selalu hati-hati ya, selalu memperhatikan asumsi model yang digunakan itu apa. Oke. Kemudian variabel endogen yang mana, eksogen yang mana, yang dipengaruhi yang mana, yang mempengaruhi yang mana, ya kan? Kemudian model itu bisa menjawab pertanyaan apa sih? Terus apa yang dia tidak bisa jawab? Oke. Nah, kemudian tingkat harga sendiri dalam ekonomi itu terbagi menjadi dua. Ada fleksibel dengan sticky. Sticky itu kayak kaku, ya kan? Baik. Market clearing maksudnya itu adalah sebuah asumsi bahwa harga itu fleksibel. Jadi kalau misalnya ada perubahan sesuatu, harganya langsung menyesuaikan. Sehingga supply and demand-nya juga sama. Oke. Nah, dalam jangka pendek banyak harga-harga itu sticky. Sticky itu artinya kaku. Kenapa sih? Karena dalam jangka pendek tidak gampang mengubah harga. Misalnya kalau kalian jualan bubur Manado misalnya, kemudian kalian tentu saja menerbitkan katalog. Oh, harga segelas aqua 1000, harga teh sekian, harga buburnya sekian, harga lain-lain sekian. Kemudian besok terjadi inflasi. Kalian kan tidak mungkin besok langsung print katalog baru karena biayanya sangat besar, sehingga yang konsumen lihat itu harga di produk yang lama. Iya kan? Harga di katalog yang lama. Makanya disebut sticky. Jadi seakan-akan harganya itu nggak berubah, seperti itu. Nah, di sini dia kasih contoh di pasar tenaga kerja ada kontrak tenaga kerja, oke? Kontrak tenaga kerja itu menetapkan upah nominal untuk periode tertentu, misalnya setahun atau lebih panjang. Nah, ini tadi banyak penerbit majalah, mereka itu ganti harga majalahnya hanya setiap 3-4 tahun, seperti itu. Nah, perilaku ekonomi teman-teman harus tahu itu tergantung apakah harganya itu sticky atau fleksibel. Jadi harga sticky atau fleksibel itu sangat mempengaruhi bagaimana perilaku ekonomi. Nah, kalau misalnya price itu sticky sehingga demand itu tidak selalu sama dengan supply. Oke. Kayak contoh tadi, contoh misalnya kalian jualan bubur, kemudian menurut besok kan inflasi gitu. Karena besok inflasi, harga-harga kan tentu saja naik. Tapi kalian tidak menyesuaikan katalognya, sehingga seolah-olah konsumen itu pengen beli-beli terus kan, karena seolah-olah harganya lebih murah. Seperti itu. Jadi tidak selalu sama. Oke. Karena demand and supply tidak selalu sama. Ini bukan cuma di pasar barang dan jasa,
atau pasar output juga terjadi di pasar input. Sehingga ketika demand sama supply tidak selalu sama, kita akan bisa menjelaskan adanya unemployment atau kelebihan penawaran tenaga kerja. Kemudian kita juga bisa menjelaskan kenapa sih perusahaan itu dia tidak selalu membuat atau menjual barang yang mereka produksi. Jadi ada yang mereka tahan, gitu kan? Ya mungkin karena ada surplus barang, jadi mereka tahan, tidak bisa lakukan. Nah, tapi dalam jangka panjang harga-harga akan fleksibel. Market itu akan clear, jadi demand and supply itu sama. Perilaku ekonomi sangat berbeda dibanding jangka pendeknya. Oke. Nah, ini ada yang akan kita pelajari ya. Selamat belajar teman-teman. Semoga sukses ya. Insya Allah kalian bisa. Nah, ini adalah summary dari chapter ini. Makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Oke. Termasuk misalnya pertumbuhan pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan lain sebagainya. Nah, ekonom itu yang bekerja di bidang makroekonomi dia berniat untuk menjelaskan tentang ekonomi, oke? Terus kira-kira kalau ekonominya begini, kebijakan yang tepat seperti apa untuk meningkatkan performa ekonomi, oke? Nah, ada berbagai macam model yang kita gunakan untuk berbagai isu, oke? Nah, kita tahu kalau price itu ada dua, bisa sticky, bisa fleksibel. Kalau sticky itu di jangka pendek, kalau fleksibel itu di jangka panjang. Sehingga kalau kita membahas perilaku ekonomi di jangka panjang, kita menggunakan asumsi price-nya apa? Price-nya adalah fleksibel, betul. Nah, ini jadi banyak sekali ya yang kita gunakan. Baik, sekian ya pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman semua selalu semangat. Kita akan lanjut ke chapter selanjutnya.